Oke, ini adalah sel volta. Ya, sel volta. Elektrokimia sih sebenarnya. Jadi judulnya adalah sel elektrokimia. Nah, dari namanya ini merupakan penjabaran dari elektro dan kimia. Jadi ini lebih ke reaksi ya. Nah, elektro itu berarti listrik ya. Jadi sel elektrokimia itu secara harfiah berarti eh, apa namanya, sel tuh nanti alat ya maksudnya ya, kayak bikin alat gitu. Elektrokimia berarti reaksi kimia yang nanti berhubungan sama listrik, apakah itu menggunakan atau menghasilkan. Jadi nggak cuma menggunakan listrik atau menghasilkan. Nah, oke. Sel elektrokimia ini sebenarnya adalah pemanfaatan dari redox. Jadi basic dari sel elektrokimia adalah pemanfaatan redox. Oke, reaksi, reduksi, dan oksidasi. Nah, apa yang berperan di sini? Redox yang menggunakan pengertian elektron atau perpindahan elektron. Oke, perpindahan. Ya, perpindahan elektron. Nah, jadi ini yang paling penting dari elektrokimia. Kita tuh melihat pemanfaatan redox, tapi dalam konteks dia itu perpindahan elektron. Makanya penting untuk tahu dulu reduksi itu melepas atau menerima elektron kayak gitu-gitu. Jadi yang di awal itu. Oke, itu bisa dipelajari dulu, oke? Jadi syaratnya adalah ini. Harus paham dulu redox yang bagian perpindahan elektron. Nah, sel elektrokimia itu ada dua, oke ya. Jadi ini bisa dibagi jadi dua, yaitu yang pertama namanya sel volta, yang kedua namanya sel elektrolisis. Nah, kedua sel ini punya prinsip yang beda. Prinsipnya beda banget. Oke. Jadi sel volta itu prinsipnya adalah menghasilkan listrik. Oke, menghasilkan listrik. Nah, kalau sel elektrolisis adalah memakai atau menggunakan ya. Dari situ aja udah beda gitu ya. Yang satu produktif, yang satu konsumtif kan gitu kan. Makanya sudut pandang ini nanti akan berbeda. Sel volta itu logikanya didesain supaya bisa menghasilkan listrik secara efisien atau misalnya intinya dari nggak ada jadi ada. Terus kalau sel elektrolisis itu justru poinnya adalah gimana suatu reaksi itu yang awalnya nggak bisa tapi dengan listrik jadi bisa. Artinya kan tujuannya itu berbeda gitu ya. Nah, secara harfiah nanti sel volta itu sifatnya spontan. Jadi dia itu bisa terjadi tanpa pemicu. Sedangkan elektrolisis itu sifatnya non spontan. Artinya dia butuh pemicu yaitu si listrik itu sendiri. Jadi di sini tuh fokusnya udah beda. Oke. Kira-kira kayak gitu untuk apa namanya? Untuk keduanya. Nah, terus kalau misalnya di sel volta nanti ada istilah namanya itu eh, apa, KPAN. Oke, KPAN. Seingat saya sih KPAN. Kalau ini KNAP. Apa bedanya? Jadi di sini tuh beda. Ini artinya katoda positif, anoda negatif. Kalau di sini artinya kebalikannya. Jadi kalau apal satu harusnya sih apal semua sih. Katoda negatif, anoda positif. Plus minus ini bukan berarti bertambah atau berkurang, tapi ini lebih ke kutub, kan gitu ya. Jadi ada kutubnya. Nanti sel volta itu kutub negatif sama kutub positif, itu nanti yang melakukan reaksi itu atau yang disebut katoda itu yang mana gitu. Intinya sih gitu aja. Oke, itu overview-nya. Nah, terus kemudian sebenarnya katoda dan anoda itu apa? Oke, jadi katoda dan anoda itu dia punya pengertian, ini fix ya, mau di volta atau elektrolisis itu sama aja. Simpelnya, katoda itu adalah tempat reaksi reduksi. Tempat, gimana sih nulis tempat?
tempat reaksi reduksi. Tapi kalau misalnya anoda, ini adalah kebalikannya, berarti tempat oksidasi. Nah, jadi semua reaksi reduksi terjadi di katoda, semua reaksi oksidasi pasti terjadi di anoda. Tidak ada reaksi reduksi yang berjalan tanpa adanya oksidasi. Jadi kalau ada katoda ya berarti ada anoda. Simpelnya sih kayak gitu. Oke. Nah, berikutnya mungkin kita akan coba fokus ke sel volta aja. Oke, ini jawab-jawabnya yapingnya udah lah ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke sel volta. Oke, sel volta. Nah, sel volta ini kan tadi tujuannya adalah menghasilkan listrik kan gitu ya. Menghasilkan listrik. Nah, sebenarnya ada alasannya kenapa dia dijadikan sel gitu ya segala macam. Tapi pada intinya listrik itu sebenarnya adalah sebuah aliran elektron. Aliran elektron. Nah, pada prinsipnya elektron itu aliran itu kan sebenarnya terjadi sendiri gitu. Kalau misalnya ada suatu reaksi redoks, intinya terjadi aliran elektron. Cuman supaya bisa dimanfaatkan, kalau misalnya kita mau apa namanya, misalnya eh, remote gitu, remote kan butuh baterai atau handphone butuh baterai. Nah, oh ya saya tulis aja ya, ngapain saya ituin ya? Oke, misalnya ini handphone, ini HP kan gitu ya. Dia kan baru bisa nyala kalau ada baterainya kan. Nah, selain baterai ada komponen kan gitu yang membuat si handphone itu nyala. Jadi kan alurnya selalu kan baterai itu memberikan listrik kepada komponen. Jadi supaya komponen itu bisa nyala. Nah, kalau misalnya sebelum ada sel volta, baterai itu kalau tidak diciptakan gitu ya. Jadi reaksinya cuma ada di dalam baterainya doang. Komponennya nyala nggak? Enggak. Makanya sistem sel volta itu dibuat supaya baterai itu atau sel volta itu bisa ngasih listrik ke hal yang diinginkan. Simpelnya begitu. Oke. Nah, biar lebih ngeh lagi, saya kasih gambarnya misalnya kayak gini. Ini ada gambar sel volta ya. Yang mana ya? Yang ini aja. Ini adalah gambar sel volta. Nah, ini dia. Mungkin dikecilin biar nggak terlalu. Oh, Oke. Nah, ini adalah gambaran sel volta. Oke, sederhananya itu kayak gini. Ini sederhananya ya, kita ngambil yang simpelnya aja. Nah, ini sama intinya. Tuh, gede banget ya. Kayak kecilin aja. Agak gepeng, guys. Oke, nah ini dia. Jadi keduanya ini adalah sel volta. Apa yang sama? Oke, sel volta itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian katoda dan bagian anoda. Kamu bisa lihat di bagian sini. Ini adalah anoda, dan di sini adalah katoda. Jadi segini itu bisa dibilang sebagai anoda dan segini itu disebut dengan katoda. Ini juga sama. Nanti mana anoda katoda nanti kita tentuin. Bisa kok, bisa ditentuin tanpa harus lihat gambar. Nah, eh, berikutnya dalam sebuah sel elektrolisis itu ada di setiap sistemnya ya, itu ada elektroda. Ini elektrodanya. Elektroda gitu ya. Ini. Pokoknya benda yang nyelup ke elektrolit, elektrolit ini. Oke, ini kayak cairan larutan gitu. Ini namanya elektrolit tuh, udah ada tulisannya. Terus kemudian mereka itu dihubungkan pakai kabel ke voltmeter. Fungsinya apa? Fungsinya adalah buat nyari tahu tegangannya berapa. Nah, antara katoda dan anoda ada satu bagian yang disebut dengan Sal bridge, yaitu jembatan garam. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menetralkan kelebihan muatan. Simpelnya sih gitu lah. Intinya kalau nggak ada jembatan garam, nanti baterai ini nggak akan berjalan, atau sel volta ini nggak akan berjalan. Oke, jadi ini bagian-bagiannya. Jadi elektroda ini selalu ada, gitu ya, dan ada elektrolit. Elektroda itu dicelupkan sebagian ke elektrolit. Ini kayak gini. Bentuknya selalu kayak gitu. Nah, gitu ya. Terus kemudian nanti ketika ini dipasangkan udah seperti seperti ini, nanti voltmeter ini jarumnya akan bergerak.
menunjukkan berapa volt yang bisa dilakukan atau yang dihasilkan. Nah, simpelnya sih begitu, oke? Nah, sekarang gimana cara kerjanya? Oke, cara kerjanya itu kita bisa ngelihat begini dulu. Kita contohin ini dulu ya. Ini ada CU sama ZN gitu ya. Kamu ngelihat sebuah sel volta seperti ini. Terus ada CU, ada ZN. Nah, jadi gimana cara kerjanya? Oke, ini kayaknya dibalik ZN aja dulu ya. Emang ada pengaruhnya? Ada. Oke. Nah, di sini ZN ini kalau misalnya dalam sel volta ada satu hal yang penting namanya adalah potensial reduksi. Potensial reduksi. Nah, jadi ada nilai atau satu hal yang disebut dengan potensial reduksi. Ini tuh gampangnya melihat seberapa kuat atau seberapa kuat dia atau satu hal gitu ya, dia aja deh, bereduksi. Jadi semakin besar nilainya dia semakin mudah reduksi. Gitu ya. Semakin besar semakin mudah reduksi. Nah, reduksi ini potensial reduksi ini bisa didapat di mana aja gitu. Kita bisa melihat. Nah, coba kita lihat nilainya. Si Zn itu kalau nggak salah nilainya minus 0,76. Kalau nggak salah ya. Minus 0,76 V. Kalau si Cu itu plus 0,34 volt. Oke, volt ya. Oke. Dari nilainya, ini udah ketahuan kalau yang ini itu lebih besar daripada si Zn. Nah, jadi kalau berdasarkan ini, logikanya yang lebih mudah bereduksi adalah si Cu. Kenapa? Karena dia nilainya lebih besar. Oke, jadi Cu lebih besar daripada Zn. Artinya apa? Cu reduksi. Nah, yang kalah atau yang lebih kecil biasanya dia melakukan oksidasi. Oke. Jadi kalau misalnya kayak gitu, maka nanti kamu bisa nentuin kalau misalnya yang Cu ini itu melakukan reduksi, sedangkan si Zn melakukan oksidasi. Dan nanti si Cu akan jadi katoda. Karena ingat, katoda itu tempatnya reduksi. Sedangkan si Zn akan melakukan oksidasi. Oksidasi berarti sebagai anoda. Oke, jadi dalam sel volta tuh selalu bisa ngelihatnya kayak gitu. Oke. Nah, terus dalam sel volta juga bisa ditebak misalnya siapa yang akan jadi anoda dan katoda dari nilai itunya. Oke. Bisa juga dari nanti ada istilah namanya deret volta. Oke. Deret volta. Nah, deret volta itu dia udah disusun berdasarkan apa namanya? Nah, jadi udah disusun berdasarkan uh, urutan nilai E-nya. Nah, ini deret volta, gampangnya gitu. Jadi bisa lewat situ, bisa lewat deret volta. Oke, gampangnya gitu aja ya. Nah, terakhir untuk di sel volta ini adalah bagaimana menentukan nilai potensial sel. Nah, jadi SL gitu ya, atau disebut juga dengan SL. Oke, jadi ada pertanyaan seperti ini. Sebenarnya SL itu apa? SL itu gampangannya adalah voltase yang dihasilkan atau tegangan yang dihasilkan. Jadi kalau misalnya kamu mengkombinasikan Cu sama Zn, itu nanti dapat berapa volt. Simpelnya sih begitu. Oke, cara ngitungnya dia pakai rumus E sel sama dengan E yang bereduksi dikurang E yang oksidasi. Atau bisa dibilang juga E katoda
dikurang E anoda. Oke, misalnya contohnya misalnya yang di atas tadi ini. Jadi ini ZnCu-nya ya, saya copy aja. Ini di sini. Ini contoh gitu ya. Tentukan E-cell gitu misalnya. Nah, berarti caranya kita copy aja rumusnya. Nah, oke. Nah, kayak gini. Jadi kita copy aja, terus kemudian kita isi. Yang si reduksi itu kan kalau misalnya dari sini, itu kan Cu reduksi, terus Zn oksidasi. Karena apa? Karena lebih kecil kan. Nah, si Cu berarti E-nya. Cu dikurang E-nya Zn. Gitu. Masukin angkanya, plus 0,34 dikurang minus 0,76. Hasilnya adalah plus 1,1 volt. Jadi dia harus dikasih tahu plus atau minusnya. Jadi ini adalah voltase yang dihasilkan dari sel volta yang ini. Ini jadi istilahnya kalau di ini sekitar 1,1 volt. Gitu. Kecil memang. Iya, begitulah. Oke, kira-kira kayak gitu untuk pembahasan sel volta. Jadi intinya sel volta itu memanfaatkan konsep redox. Ada alasannya sebenarnya, tapi eh, akan jadi terlalu panjang untuk dibahas. Kira-kira kayak gitu aja. Nanti kita akan bahas yang elektrolisis. Oke, see ya.